Halo Bray, kembali lagi di galftech.id dan di video kali ini gua pengen bikin sebuah pengujian dan juga analisa untuk game yang lagi nge-hype banget sekarang ini, yaitu Cyberpunk 2077. Dan gue juga di sini udah kedatangan satu buah kartu grafis dari iGame, yaitu Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OCV. Kebetulan gue belum sempat ngebahas juga soal VGA card yang satu ini, jadi gue juga akan kasih preview sedikit atau overview sedikit mengenai VGA card yang satu ini tuh seperti apa. Jadi kita sebelum mulai ke pengujiannya, kita akan berkenalan dulu dengan GeForce RTX 3060 Ti. Jadi untuk GeForce RTX 3060 Ti sendiri ini adalah versi paling terendah saat ini untuk GeForce RTX 30 series. Sama-sama menggunakan arsitektur Ampere 8 nanometer yang memiliki dua kali throughput di bagian SM unitnya. Nggak cuma itu aja, setiap SM unitnya ini juga terdapat yang namanya RT Core dan juga Tensor Core. Yang dimana RT Core itu berfungsi untuk menggunakan real-time ray tracing, sementara Tensor Core itu adalah untuk menggunakan AI. Dengan adanya dua kali throughput ini juga untuk CUDA core-nya itu terhitung menjadi dua kali lipat. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk RTX 3060 Ti sendiri, dia memiliki 38 SM unit dengan 152 Tensor Core serta menghasilkan CUDA Core 4864. Dengan konfigurasi seperti ini, Nvidia mengklaim bahwa GeForce RTX 3060 Ti itu lebih kenceng daripada RTX 2080 Super. Fokus pembahasan kita kali ini juga selain soal Cyberpunk 2077, itu juga soal RTX dan DLSS. DLSS sendiri adalah Deep Learning Super Sampling, jadi kalian bisa bermain game dengan resolusi yang bukan native, tapi dihandle lewat Deep Learning Super Sampling ini. Ini adalah sebuah teknik Super Sampling di mana Super Samplingnya bukan cuma sekedar resolusi kecil, abis itu diperbesar aja, tapi ada peran AI di dalamnya. Karena biasanya Super Sampling itu akan membuat gambarnya jadi pixelate, gambarnya jadi blur, dan gambarnya juga bakalan jadi kelihatan pecah gitu lah kalau misalkan di Super Sampling. Tapi dengan adanya DLSS, itu gambarnya justru bisa kelihatan tetap bagus, bahkan ada DLSS quality pada DLSS 2.0 yang dimana itu akan membuat gambarnya justru jauh lebih tajam. Nvidia juga merilis DLSS 2.0 yang dimana pada DLSS 2.0 ini terdapat beberapa opsi setting untuk DLSS, seperti pada game Call of Duty Black Ops Cold War. Di sini kalian bisa menggunakan DLSS pada mode performance, sehingga peningkatan FPS bahkan bisa dua kali lipat ketimbang menggunakan resolusi natif. Dan kalau kalian perhatiin mode DLSS performance ini juga nggak mengalami penurunan kualitas gambar. Sementara jika menggunakan DLSS quality, peningkatan performance nggak sejauh ini, tapi kualitas gambar justru akan kelihatan lebih detail berkat AI. Lalu untuk real-time ray tracing, itu adalah sebuah fitur andalan sejak Nvidia merilis GeForce RTX ya. Ray tracing di sini bukan membuat efek cahaya tambahan, melainkan membuat lighting di dalam game menjadi natural seperti di dunia nyata. Di sini perbedaannya bukan cuma efek-efek cahaya aja, tapi cahaya yang ada juga akan berpengaruh terhadap shadow yang menjadi lebih natural. Lalu untuk desain dari Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OCV, desain ini hadir dengan triple fan dan sepertinya kali ini iGame berubah banget desainnya. Biasanya iGame punya desain yang robot banget, terus punya warna yang kemerah-merahan. Tapi kali ini kelihatannya lebih stealth, terus ngebawa warna elektropunk gitu. Pas banget untuk pengujian Cyberpunk kali ini sebagai menu utama kita. Fan tengah berfungsi sebagai pressure, sementara dua fan sisanya untuk airflow, dan ini juga udah mendukung 0 dB fan. Ukurannya juga nggak terlalu besar, ini masih 2 slot lebih sedikit, jadi ini masih cukup ramping. I/O-nya memiliki 3 DisplayPort dan 1 HDMI 2.1. Seperti biasa, iGame selalu memberikan tombol One Key OC, yang dimana gue lebih merekomen ini ditekan aja langsung karena perbandingan clock-nya juga nggak terlalu jauh. Spek di atas kertas memiliki clock speed 70 MHz lebih tinggi dari Founders Edition. Akan tetapi, seri Ultra OC ini menggunakan 2x8 pin, yang berarti headroom power limit masih sangat luas untuk mendapatkan boost clock yang lebih tinggi ketika load, atau untuk di overclock manual. VRAM menggunakan GDDR6 dengan kapasitas 8 GB menggunakan 2x8 PCIe konektor dengan recommend power supply di angka 550 Watt. GeForce RTX 3060 Ti juga akan optimal berjalan pada PCIe Gen 4, tapi tetap bisa digunakan pada PCIe Gen 3 dengan catatan bandwidth yang akan sedikit lebih rendah. Oke, untuk sistem pengujiannya gue di sini menggunakan iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OCV
dengan CPU Ryzen 9 5900X, ROG Strix B550XE Gaming Wi-Fi, ID Cooling Frostflow X360, G-Skill Trident Zinio 2x8GB DDR4 3600, NVMe SSD 2TB dengan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W. Untuk pengujian game kali ini juga kita akan berfokus pada satu game aja ya, yaitu Cyberpunk 2077, dan kita akan mencari kira-kira setting yang tepat itu seperti apa untuk RTX 3060 Ti. Serta juga menganalisa secara singkat aja untuk kualitas visual yang dihasilkan itu seperti apa untuk pengalaman visualnya. Pengujian pertama yaitu dengan resolusi Full HD. Dengan RTX 3060 Ti, kita masih bisa menggunakan preset Ultra pada game ini. Yang kalian lihat ini tanpa menggunakan Ray Tracing dan DLSS. Mengenai performancenya, rata-rata FPS bisa mendapatkan sekitar 70-an ketika free roam. Detail gambar udah sangat cukup karena resolusinya juga natif. Lalu jika menggunakan RTX Ultra plus DLSS Quality, nampak ada penurunan dari segi FPS. Tapi kita tetap bisa mendapatkan rata-rata 60 FPS kok. Mari lihat juga perbandingan gambarnya. Adanya Ray Tracing tentu membuat pencahayaan pada game ini semakin realistis, dan detail pun sangat meningkat berkat DLSS yang diset ke Quality. Dan kesimpulannya, untuk bermain di resolusi Full HD, 3060 Ti masih sangat nyaman untuk main dengan setting rata kanan. Pengujian kedua yaitu dengan resolusi 1440p atau 2K. Ada dua setting juga untuk tes pada resolusi ini. Yang pertama dengan setting High Ultra, RTX Ultra dengan DLSS Performance, sementara yang satu lagi RTX-nya Medium dengan DLSS Ultra Performance. Jika kalian perhatiin dengan detail, Ray Tracing Medium emang memberikan impact. Tapi kalau bicara seberapa natural, pada game ini Ray Tracing baru terasa kalau di setnya itu ke Ultra. Sayangnya, Ray Tracing Ultra ini membuat frame rate turun lumayan jauh. DLSS Ultra Performance sekilas emang nggak mempengaruhi detail gambar secara kasat mata. Tapi jika diperhatiin lebih lagi, objek-objek kecil pada DLSS Ultra Performance kelihatan sedikit blur. Jadi, setting paling tepat untuk resolusi 1440p dengan 3060 Ti adalah preset Ultra dengan Ray Tracing Medium plus DLSS Ultra Performance. Karena pengalaman visual tetap dimanjakan, FPS sangat baik, gambar yang blurry juga hanya objek-objek yang jarang kita lihat. Lalu pengujian ketiga yaitu resolusi 4K. Pada resolusi ini, pertama kita tes dengan setting height, Ray Tracing Medium dengan DLSS Ultra Performance. Mengenai performance-nya seperti apa, kalian masih bisa dapat 40 hingga 50-an FPS. Resolusi 4K dengan DLSS Ultra Performance membuat gambar yang bergaris kelihatan flicker. Ini karena scaling resolution-nya emang semakin jauh. Resolusi yang nggak natif jadi lebih terasa karena beberapa tekstur di sini dikurangin menjadi high. Pada scene ini juga kalian bisa lihat bahwa alokasi VRAM udah mencapai limitnya di 8GB. Jadi emang akan sulit untuk jalanin game ini dengan Ray Tracing dan tekstur Ultra. Lalu kita tes juga dengan setting tanpa Ray Tracing. Kelihatan bahwa dari segi performance, RTX 3060 Ti sebenarnya masih bisa nikmatin 4K 60fps untuk game ini. Dengan catatan mengaktifkan DLSS-nya ke Ultra Performance. Detail gambar kurang lebih sama. Ada beberapa bagian yang miss pixel atau blurry karena resolusi yang jauh dari natif. Dan refleksi cahaya di sini jadi kurang natural karena nggak ada Ray Tracing. Cuma, ini akan membuat kalian bisa nikmatin 4K 60 fps. Tinggal pilih aja mau lock di 30 fps dengan hidupin Ray Tracing Medium, atau sekalian off Ray Tracing aja untuk nikmatin 4K 60. Kesimpulan gua untuk GeForce RTX 3060 Ti untuk game Cyberpunk 2077 ini solusi yang masih masuk akal jika kalian menggunakan monitor 1080p atau 1440p. Adanya DLSS di sini benar-benar sangat membantu untuk menunjang performa game yang punya kesan berat banget. Bermain di resolusi 4K bisa, playable, tapi kompromi terhadap pengalaman visualnya udah lumayan banyak. Dengan adanya game seperti Cyberpunk 2077, rasa-rasanya RTX 3060 Ti baru pantas dianggap sebagai GPU kelas menengah, meski GPU ini lebih kenceng daripada 2080 Super. Karena untuk game lain, RTX 3060 Ti ini lebih tepat disebut sebagai entry level high-end. Oke, jadi kira-kira segitu pembahasan gua untuk video kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kira-kira menurut kalian gimana nih 3060 Ti untuk main Cyberpunk 2077? Apakah udah cukup memuaskan atau belum? Karena kalau menurut gue pribadi sih tadi main 4K udah bisa lancar, tapi setting harus beberapa dikompromikan. Habis itu juga untuk resolusi 1440p masih bisa-bisa aja kok sebenarnya, apalagi resolusi Full HD.
Tapi kalau menurut kalian gimana, pokoknya kalian komen aja deh. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.